Bu Ilmi? Ya, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah masuk di sesi kedua. Selesai kita break tadi. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Selanjutnya kita ke peserta yang ke-8. Lalu Asformadi. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Coach untuk melanjutkan seminar rancangan aktualisasi pada hari ini. Disilakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Baik, kita teruskan lagi untuk sesi berikutnya, lalu Asformadi. Terima kasih kehadirannya Pak Mintornya. Siang ini Bapak bersedia untuk mendampingi seminar rancangan aktualisasi dari saudara lalu. Baik, saya sampaikan urutannya nanti. Pertama, peserta presentasi, saya berikan waktu maksimal 10 menit. Kemudian setelah presentasi dari peserta, saya mohon tanggapan dari mentornya atas rencana yang disusun oleh peserta, baru yang berikutnya ke penguji. Oke, untuk menyingkat waktu, silakan lalu Anda presentasikan dulu. Silakan share screen. Siap, izin Pak, izin share screen Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, yang terhormat Insinyur Haji Sigit Asad Budiwasito MP selaku coach, yang terhormat Ustadz Trina DNLO SOS MSI sebagai penguji, yang terhormat Pak Agus Triam Akram SOS sebagai mentor, dan Bu Risna SE sebagai evaluator. Mohon izin, sebelum memulai pemaparan, saya akan memperkenalkan diri. Nama lalu Asformadi, nomor induk pegawai 2001 2022 1001, instansi Dinas Perhubungan, dengan judul sosialisasi kepada penumpang tentang keselamatan di atas kapal. Yang pertama, latar belakang, yaitu dalam keputusan Kepala Lembaga Administrasi menyatakan bahwa calon pegawai negeri sipil wajib menjalani masa percobaan yang dilakukan melalui proses pelatihan integritasi untuk membangun moral, kejujuran, semangat, motivasi nasionalisme, dan kebangsaan. Lanjut, bukan itu latar belakangnya, permasalahannya apa? Yang pertama, yaitu identifikasi isu. Menggunakan metode APKL, terdapat 3 isu yang saya observasi di kantor, yaitu yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan di atas kapal. Yang kedua, belumnya optimal penetapan trayek kapal perintis. Yang ketiga, kurangnya kesadaran warga pemilik terminal khusus terhadap perizinannya. Dari metode APKL ini terdapat core isu, yaitu yang nomor 1, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan di atas kapal. Penyebab isu yaitu yang pertama, belum optimalnya sosialisasi tentang keselamatan di atas kapal. 2, kurangnya tanda larangan di atas kapal. Dan 3, kurangnya SDM di lapangan. Gagasan penyelesaian yaitu melakukan sosialisasi dengan membuat poster tentang keselamatan di atas kapal dan mempublikasikan di media sosial. Berikut rencana kegiatan aktualisasi, yaitu pembuatan poster tentang keselamatan penumpang di atas kapal. Kegiatan pertama yaitu mempersiapkan bahan sosialisasi yang akan dilaksanakan. Yang pertama, berkoordinasi dengan kepala seksi. 2, membahas mekanisme kegiatan bersama taman ruangan dan membuat plan schedule kegiatan. Yang kedua, kegiatan kedua itu membuat poster pengumuman tentang pentingnya keselamatan di atas kapal. 1, mendesain poster pengumuman yang akan dibuat. Selanjutnya, mendiskusikan desain tersebut dengan atasan. Yang ketiga yaitu mencetak poster yang telah didesain.
Kegiatan ketiga itu mensosialisasikan poster melalui media sosial. 1. Mempersiapkan poster yang sudah dibuat yang akan disosialisasikan melalui media sosial. 2. Membuat narasi untuk poster agar terlihat lebih menarik. 3. Memposting poster yang telah disiapkan ke media sosial. Keempat, yaitu mengevaluasi kegiatan sosialisasi di media sosial yang telah dilaksanakan. 1. Mengumpulkan jumlah viewer atau yang telah melihat postingan tersebut di setiap media sosial. 2. Merekapitulasi data yang telah dikumpulkan. 3. Melaporkan hasil evaluasi ke kepala seksi. Mungkin sekian, terima kasih paparan dari saya. Baik, terima kasih atas paparannya kepada Lalu silakan tutup kembali share screen-nya. Kemudian untuk berikutnya saya mohon tanggapan dari mentornya saudara Lalu atas rencana yang sudah disusun tadi. Kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampaikan tanggapan sebagai mentor. Ya, pertama-tama mengucapkan terima kasih atas kesempatan diberikan dan pada prinsipnya bahwa apa yang diangkat oleh saudara Lalu ini memang itu atas artinya sesuai dengan apa yang sesuai dengan tupoksi apa yang ada kami di perhubungan, bahwa keselamatan yang ada di baik itu di laut maupun di atas kapal itu sangat penting untuk dilakukan, terutama untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, karena khususnya di kapal laut itu masih banyak masyarakat yang belum terlalu mengerti tentang adanya keselamatan khususnya di atas kapal, ya, terutama pada saat mereka naik, pada saat mereka di atas kapal itu bagaimana caranya untuk melakukan menghindari adanya kecelakaan di atas kapal, terutama pada saat merokok, kemudian ya bergelantungan di pinggir-pinggir kapal. Banyak hal-hal yang harus dihindari di atas kapal. Nah, alhamdulillah dengan adanya persoalan yang diangkat oleh saudara Lalu ini, mungkin ya mudah-mudahan bisa dapat meminimalisir adanya keselamatan yang ada di atas kapal. Dan alhamdulillah memang Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah salah satu programnya itu adalah setiap tahun itu melakukan kegiatan kampanye keselamatan baik itu di laut maupun di atas kapal. Jadi sangat bersyukur dengan adanya apa yang diangkat saudara Lalu ini dapat meminimalisir lagi adanya kecelakaan yang ada di atas kapal. Saya kira demikian, Pak. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih atas tanggapannya dan penguatannya. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Ibu Katrin sebagai penguji. Silakan Ibu Unda. Silakan Ibu Katrin kepada penguji. Kami persilakan waktu untuk penguji. Terima kasih atas kesempatan. Tutup dulu share screen-mu lalu. Tutup dulu share screen-nya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati coach, yang saya hormati mentor, ini Pak Akram ini ya, kalau saya tidak salah muka ini. Yang saya hormati ya, Ibu host Risna, dan yang saya banggakan, yang saya hormati dan banggakan Ibu Lalu, ya, komen nama ini masa lalu terus ini. Lalu, oke. Lalu lintas lagi.
lintas kapal. Baik, bagus. Terima kasih tulisannya. Ketika kita baca, seperti lagi mau berada di kapal. Hanya saja, saya mau mengingatkan kembali, tolong di alinea 3 di belakang itu, ya. Minta datanya, tolong dimuat datanya. Kan kalau kita mau mengambil isu dan isu itu kita angkat untuk menjadi dan kita carikan isu pemecahan isunya, harus ada data, ya. Semua rata-rata ada data. Tolong datanya supaya disiapkan. Gitu. Kemudian ini saya Pak Lalu, ya Pak Lalu menjelaskan secara bahasa bisa bukan bahasa buku ya. Kalau dijelaskan tentang latar belakang keterkaitannya dengan agenda 3. Silakan. Izin Bu, keterkaitan latar belakang dengan agenda 3 yaitu salah satunya tentang manajemen ASN, yaitu di situ kita mengatur atau mensosialisasikan tentang bagaimana penumpang ketika di atas kapal, Bu. Ketika ada kecelakaan atau seperti ada ombak besar, Bu. Di situ di dalam kapal ada marka atau rambu di atas kapal. Jika terjadi kecelakaan atau ombak besar, kita di situ disosialisasikan bagaimana mengenalkan marka-marka atau rambu-rambu di atas kapal agar bisa memanage, Bu, di mana tempat berkumpul, di mana harus melewati tangga yang mana yang sudah disediakan. Untuk Smart ASN sendiri yaitu dengan kita membuat poster dan mensosialisasikan melalui media sosial. Itu ada keterkaitan dengan Smart ASN dikarenakan yang ditekankan di Smart ASN adalah kecakapan dalam berdigitalisasi, Bu. Dan zaman sekarang lebih dikarenakan banyaknya masyarakat sudah terkoneksi internet dan bisa mengakses media sosial atau dan lainnya, jadinya sosialisasi yang kita akan sampaikan lebih cepat tersampaikan ke masyarakat. Izin, Bu. Baik, saya tanya, andaikan orang yang tidak punya Android, mana dia tahu? Izin, Bu. Siap. Ya. Jadi di era digitalisasi saat ini, memang betul apa yang Anda sampaikan tadi, ya Pak Lalu tadi sampaikan bahwa mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat. Betul. Jika itu ketersediaan jaringan, ya ketersediaan jaringan dan ketersediaan fasilitas untuk dapat mengakses informasi, ya. Tapi itu kalau orang naik kapal, ya kalau orang naik kapal dia mungkin saling memberitahukan dengan yang lain. Namun kalau orang yang tidak tahu, tetap itu kita akan memberitahukan secara langsung. Baik, kita lewati itu. Saat ini saya akan coba buka di halaman 14. Sudah? Siap, Ibu. Ya, coba Bapak baca di atasnya itu apa itu? Rencana kegiatan aktualisasi. Yang termuat di situ apa coba? Bu. Yang pertama adalah mempersiapkan bahan sosialisasi yang akan dilaksanakan, Bu. Kegiatan. Itu adalah kegiatan. Dengar baik-baik dulu kalau baru mau jawab, sayangku. Siap, Bu.
Ini kan saya bilang di rencana kegiatan aktualisasi itu sebelum masuk di bagang-bagangnya itu ada dituliskan unit kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah. Siap, Ibu. Yang kedua, isu yang diangkat. Iya. Siap ya, Ibu. Kurangnya kesadaran masyarakat. Jadi isunya kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan di atas kapal. Iya. Siap, Ibu. Siap. Kemudian pemecahan isu apa? Yang menjadikan judul apa, Dang? Izin, Bu. Berada di pohon ini, Bu. Pohon masalah, Bu. Ya. Izin, Bu, di pohon masalah, Ibu. Iya, tapi itu sudah ada ketentuan jika kita mau menuliskan di rencana angka 4, toh? Nomor 4 itu rencana kegiatan aktualisasi. Kita menuliskan isu yang diangkat. Tentu kita harus tulis pemecahan isu. Nah, itu yang kita harus tulis di situ sudah menjadi judul. Memang tidak pernah kau bertanya sama coachmu? Pernah? Siap. Siap, Ibu. Saya curiga ini ketika coach memberikan arahan, lagi asik pegang HP atau tidak, justru biasa dikasih tinggal karena misalnya orang lain yang dikasih tahu, ya pikirnya dia kok yang dikasih tahu bukan saya. Nah, ini adalah salah satu karakter pegawai negeri yang akan datang, ya. Bukan begitu kita punya mau, ya. Siap, Ibu. Maunya itu teliti, mendengarkan, loyal, ya. Oke. Tolong itu diperbaiki itu ya. Siap, Ibu. Dimuat atau ditaruh atau ditulis pemecahan isu, ya. Jadi Siap, Ibu. pemecahan isu itu adalah sosialisasi penumpang tentang keselamatan di atas kapal, ya. Siap, Ibu. Ya. Sudah bisa dipahami itu Pak ya? Siap, sudah, Bu. Sekarang kita baru masuk di rancangan. Di rancangan itu, karena orang bikin-bikin tabel-tabel ya, di dalam tabel itu ya ada kegiatan, tahapan kegiatan, ada output, ada keterkaitan, kontribusi, penguatan ya. Di dalamnya ada kegiatan-kegiatan, kegiatan 1, 2, 3. Dalam kegiatan itu ada tahapan-tahapan ya. Tahapan 1 misalnya apa, tahapan 2 misalnya apa, tahapan ketiga. Nah, tahapan-tahapan yang dimaksud di sini ya, tahapan-tahapan minimal 3. Ini bisa terpenuhi. Di kegiatan 3, di kegiatan 4, mengevaluasi kegiatan sosialisasi di media sosial yang telah dilaksanakan. Ya, di situ baru nampak bahwa sosialisasi yang Anda lakukan itu adalah melalui media, ya. Siap, Ibu. Ya, coba sosialisasi itu di judulnya itu sosialisasi penumpang tentang keselamatan di atas kapal melalui atau dengan apa sosialisasinya. Karena sosialisasi itu ada yang bisa mengumpulkan massa, ada yang secara langsung, ada yang secara media itu banyak juga ya. Ada FB, ada WA, ada apa lagi Instagram. Nah, coba tolong supaya kita mengerti apa sosialisasi. Begitu kita baca kegiatan, ternyata kegiatannya itu media melalui media gitu ya. Coba ditambah di atas kapal dengan menggunakan apa? Media sosial, Ibu. Media sosial. Siap. Ya. Sebenarnya dalam era digital itu bagus. Media-media sekarang ini, tapi ingat bahwa tidak semuanya orang mempunyai fasilitas seperti itu. Tidak semua orang mempunyai fasilitas yang berandroid, ya, HP yang berandroid. Nah, oleh sebab itu, sebenarnya untuk kelancaran semua apa yang Anda lakukan dalam kegiatan ini sebenarnya
bagus juga bukan cuma sosialisasinya tidak hanya lewat media, tetapi juga boleh memberikan orang yang sudah di kapal sambil menunggu keberangkatan itu bisa sedikit kan ini, atau orang lagi menunggu naik kapal kan itu lama, biasa orang menunggu lama toh. Saya banyak kali juga naik kapal, tapi dulu itu sebelum berangkat itu kita duduk di situ, pandang-pandang kapan kita disuruh naik. Nah, pada saat itu sebenarnya kesempatan untuk memberikan sosialisasi. Selain itu sosialisasi yang lewat media sosial. Paham, Pak? Ya, jadi seperti itu. Mengantisipasi orang yang tidak punya media sosial yang bisa mengakses atau mendiseminasikan informasi, ya sudah seperti itu, kita sosialisasi secara langsung gitu. Nah, yang kita mau pada saat selama 1 bulan ini kan nanti berapa kali kapalnya berapa kali masuk? Misalnya 1 bulan 2-3 kali, ya. Pertama kita misalnya minggu pertama dia bulan berjalan misalnya, Pak lalu memberikan sosialisasi sambil menunggu di di ruang tunggu, ya pasti orang akan lebih senang juga sambil melihat ada media sosial gitu. Nah, ini ada saya lihat di kegiatan keempat, mengevaluasi kegiatan sosialisasi media sosial yang telah dilaksanakan. Hebat sekali kau. Mengumpulkan jumlah postingan tersebut di setiap media sosial. Yakin? Izin Bu, yang saya mau rencanakan di setiap media sosial seperti Instagram dan Facebook kan di situ di postingan ada yang bisa kita lihat data berapa orang yang telah melihat postingan itu Bu. Maksud saya yang melalui di situ saya akan lihat ya Bu. Izin Ibu. Lalu coba Pak lalu mundur sedikit supaya kita melihat mukanya kamu ya. Kamu cuma lihat sidat doang ini gimana ini? Oke. Ya. Jadi kan ada kegiatan yang pertama di kegiatan evaluasi, mengevaluasi itu saya lihat mengumpulkan jumlah postingan tersebut di setiap media sosial. Kemudian merekapitulasi data yang telah dikumpulkan, melaporkan hasil evaluasi ke kepala seksi. Outputnya terkumpul jumlah dengan yang di setiap media sosial mendapatkan rekap data dan hasil hitungan sebelumnya. Terlapornya hasil kegiatan kepada kepala seksi. Ada pertanyaan? Satu. Mundur saja dulu supaya saya lihat mukamu. Kenapa? Oh, tidak dengar kau? Kenapa? Takut sekali kau kasih lihat mukamu. Cuma rambut saja dikasih lihat. Suara laptopnya kecil, Pak. Pakai headset. Aduh, anak sekarang kok nggak punya akal yang begitu saja. Mana headsetnya, Dek? Tadi ada, Bu, tapi terima gaji 1 bulan untuk beli headset dapat 1 karung itu. Headset sekarang 10.000 aja. Sudah bisa dengar? Ya, dia tidak bisa. Kita yang tidak bisa dengar dia apa yang dia bilang. Lepas saja, ya. Jadi begini, setelah saya lihat, betul yang Pak lalu bilang bahwa bisa lihat masa macam di WA. Di WA boleh kita lihat kalau dia baca, gitu. Kalau dia baca. Nah, tapi kalau di FB itu kadang-kadang itu tidak terlalu nampak kalau dia ada baca. Kan yang berarti yang situ mau cuma baca saja, ya. Siap, iya Bu, yang membaca Ibu. Iya. Nah,
melaporkan hasil evaluasi. Untuk mengukur hasil keberhasilan daripada yang Anda lakukan, yang Pak Lalu lakukan selama 1 bulan, dari mana, Dek? Izin Bu, kalau rencana dari saya Bu, jumlah yang melihat postingan, mungkin saya bisa melihat data di BPS Bu, berapa sesuai penumpang yang banyak memakai transportasi Bu. Yakin Jadi itu bisa berhasil? siap, Pak yakin Lalu Bu. yakin? Siap, yakin Bu. Baik. Lalu ini kan ada merekapitulasi data yang telah dikumpulkan, melaporkan hasil evaluasi kepada seksi. Cara mengukurnya, ya, cara mengukurnya untuk keberhasilan kita, pastilah kita akan melihat yang pertama, ya. Sebelumnya itu yang tidak tahu apa yang Pak Lalu mau sosialisasikan, misalnya cuma 30% atau cuma 20%. Setelah disosialisasikan begitu, berapa persen targetnya Pak Lalu? Siap. Pencapaian 60% Bu. Setengah, 60%. lebih dari setengah ya Bu. Oh ya. Harusnya dimuat di sini karena ketika di akhir nanti itu bisa dilihat, oh targetnya 60%. Tercapai tidak? Itu yang maksudnya dilaporkan. Melaporkan hasil evaluasi kepada kepala seksi dengan hasil, yaitu terlapornya hasil dengan hasil dari 30% yang tidak mengetahui, setelah adanya sosialisasi yang saya lakukan menjadi 60%, berarti 100% berhasil. Siap Ibu. Itu, begitu ya. Nah, Siap Ibu. tapi Terima ini kasih Bu. tidak ada. Nanti dimuat dan ada pernah konsultasi Komio sama coachmu? Siap Ibu. Ada pernah konsultasi dengan bot, ada yang coachnya? Siap. Pernah kemarin terakhir Bu. Berapa kali? Siap. Yang langsung kemarin Bu, cuman sekali Bu, yang Zoom Bu. Yang terakhir Ibu, pertemuan terakhir kemarin. Oh gitu. Siap Ibu. Berarti itu bukan konsultasi secara individual, berarti cuma kebetulan saja pembimbingan, ya. Padahal yang dimaksud konsultasi, walaupun tidak dalam pembimbingan, kalau saya tidak salah, ya Pak Sigit begitu ya Pak Sigit ya? Oke. Iya. Ya. Jadi pembimbingan itu secara umum, kemudian ada konsultasi. Jika ada yang kita tidak ini, bisa kita konsultasi secara individu. Ya. Mungkin nggak sempat beliau karena saya kan sudah di Jakarta. Nggak sempat. Konsultasi secara WA kan atau secara video call dengan Bapak kan boleh. Sempat saya terima kayaknya, tapi di grup ada itu kalau bisa baca. Okay. Baik. Ini tulisanmu ini sangat minim sekali anunya, ya. Bayangkan dia itu orang lain dengan susah-susah, Komio cuma cetak-cetak itu, belum tahu lah itu kapal. Sebenarnya terang ingin sekali itu yang seperti tadi itu, sebelum berangkat orang menunggu, kan orang datang tidak langsung ke kapal toh. Pak, siap Ibu. Pak Mentor, Pak Akram nih, orang kan datang di pelabuhan Pak, karena saya juga banyak kali naik kapal dulu ya. Orang datang kan itu belum langsung naik di kapal toh Pak? Ya. Kalau dia di pelabuhannya itu ada ruang tunggunya, biasanya menunggu di ruang tunggu. Ada juga yang kalau kapal-kapal rakyat biasa langsung ke kapalnya saja. Nah, tapi kan tidak langsung berangkat Pak. Ya. Dia menunggu penumpang-penumpang yang lain ya. Biasanya seperti itu. Padahal itu bagus. Bikin Bukan saja. Biasa, memang begitu dia karena menunggu waktu yang pemberangkatannya. Iya. Itulah saya bilang Pak. Jadi Pak Lalu boleh
bikin sosialisasi barangkali 1 kali, Pak Lalu bikin caranya Ya. itu bikin absen, berapa yang hadir. Kalau misalnya depannya lagi 1 kali untuk melihat ya pada saat kita sampaikan, ya kalau yang ada HP, kalau oke, suka atau like, tolong di like supaya saya bisa pantau. Disampaikan secara terbuka bahwa kita punya tujuan ini, ya. Kan sekarang ini era keterbukaan informasi. Walaupun di era keterbukaan informasi itu ada informasi yang dikecualikan. Oke? Siap, Ibu. Dalam 1 bulan ini bisa lah mendapat hasil. Siap, bisa, Bu. Hasil apa yang kau akan dapati? Siap, hasil presentasi penumpang, berapa banyak penumpang yang telah mengetahui tentang bagaimana keselamatan di atas kapal, Bu. Dengan cara? Dengan cara mempublikasi ke media sosial, dan seperti kemungkinan yang masukan Ibu tadi, mungkin saya juga akan menambahkan langsung ke lapangan, Ibu. Oke. Nanti dibuat, konsultasikan dengan mana yang terbaik ya, yang terbaik yang tidak menyusahkan dirimu, tetapi memiliki atau membuat hasil kerjamu lebih baik di dalam evaluasi di rapat seminar akhir gitu ya. Karena betapa minimnya kalau saya baca ini seperti ini, tetapi tidak ada yang upaya-upaya untuk dilakukan oleh Pak Lalu untuk bisa berbicara langsung dengan masyarakat yang menunggu, karena biasanya itu yang lebih berhasil. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk sementara saya sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukan dan sarannya, Bu. Baik, terima kasih Bu Katrin. Lalu sudah dengar tuh tadi sarannya? Kamu sempat nyatet nggak? Siap, Ibu. Siapa? Oh ya, Pak itu tidak lanjuti nanti ya saran dari penguji tadi. Ya, silakan. Ya, karena saya tidak bisa lihat naskahmu soalnya, saya tidak bisa buka semua. Yang di Kolajar Coach juga nggak bisa, yang di Kolajar Tutor juga nggak bisa saya buka. Di Coach belum kamu upload, malah belum ada. Saya nggak bisa melihat naskahmu yang terakhir seperti apa setelah pertemuan terakhir kemarin. Oke, nanti catat, tidak lanjuti. Nanti saya lihat di laporan mingguan ya. Ini kita aja. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Mentor, nanti saya harapkan 1 bulan ke depan kita ketemu untuk membuktikan apakah benar yang dirancang ini dari perjalanan. Oke, kita coba dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada hostnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. kepada Bapak Ibu penguji untuk masukan saran, dan kepada Bapak Mentor, terima kasih Bapak sudah bersedia hadir untuk memberi dukungan dan penguatan kepada Pak Lalu Ekspor. Pada Pak Lalu, selamat dan sukses, dan tolong diperbaiki ya koreksian dari penguji ya, dan selalu konsultasi dengan coachnya. Baik, peserta Pak Lalu telah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin terima kasih, Bu. Ya, silakan Pak dan Pak Mentor untuk meninggalkan ruang seminar. Ya, terima kasih. Izin Ibu, izin live, Bu. Silakan Pak Astor.